Yesus itu pencipta. Ya, dengar dulu aku jelasin. Kita tadi bahas Allah, kau lari ke Yesus. Gimana? Ya kenapa kau bahas Allah? Memang Tuhanmu itu Yesus, bukan Allah, kuclok. Takut dia kawan-kawan, takut dia ini kawan-kawan. Saksikan aja berapa 400 orang penonton ini. Takut dia. Temanya mana, lari ke tema mana? Takut kau. Kau mau coba-coba sama saya. Ayo. Tuhanmu siapa sebenarnya Tuhanmu? Tadi kesepakatan Tuhanmu dulu, Tuhanmu dulu siapa Tuhanmu? Jelaskan dulu Tuhanmu siapa? Jangan lari dari tema kau. Jangan turun. Saya tanya dulu Tuhanmu siapa? Iya, tadi kita mau bahas apa? Kok iya. Takut dia. Saya tanya dulu Tuhanmu siapa? Takut dia. Tadi kita mau bahas apa, Bang Suma? Bang Suma yang terhormat, tadi kita mau bahas apa? Saya tadi mau membahas antara Tuhanmu dengan Tuhanku. Bang Suma, tadi saya bilang bahas Allah, apa bahas Tuhan Yesus, gimana? Di mana ada Allah di agamamu? Di mana ada Allah di agamamu? Oke, ini Bang Suma ya. Di mana ada Allah di agamamu? Kalau mengangkat tema, jangan kita lari dari tema, itu adalah Iya, makanya saya tanya, kamu bawa Allah, kau bawa Allah, di mana ada Allah di agamamu? Ya, kamu tadi udah sepakat sama saya bahwa karena saya pikir yang kau alahkan itu adalah Yesus. Ya, teman-teman, ini dia mau tendang saya, ini teman-teman ya, dia mau tendang saya, takut dia karena saya bawa tema gitu, dia nggak berani karena di situ pasti kebongkar semua. Saya udah tahu otaknya dia. Kau mau lari kemana sama saya? Jangan sama orang awam kau ya. Saya udah tahu otak kamu itu, makanya saya bawa tema itu biar kau nggak bisa kemana-mana. Iya, kalau begitu penonton juga dengar. Oke, baik. Sekarang ya kita berbicara tentang Allah, oke. Iya, sekarang kau tunjukkan dulu di mana di agamamu ada Allah. Bang Zuma, coba kita diskusi itu akademis, jangan diskusi kayak orang anak-anak SD ya. Di sini kita justru karena akademis ini makanya saya tanya di mana di agamamu ada Allah. Bang Suma, kasihan Bang Suma. Waduh Bang Suma. Oke, kalau kau bertanya gitu, Abang Suma juga tunjukkan di mana tulisan Allah, A-L-L-A-H di dalam itu Al-Quran Abang. Kalau Abang tanya gitu, Allahu la ilaha illah. Latinnya Allah itu A-L-L-A-H. Sekarang kau tunjukkan Latinnya Allah itu berasal dari kata apa? Bang, dengar dulu Bang ya. Tadi saya bilang. Sekarang Latin A-L-L-A-H itu dari mana asalnya di dalam kitabmu? Bang Suma saya bilang ke kamu aja ya. Di sini kita tidak memframing. Kau dengar sini. Kata Tuhan dan kata tulisan A-L-L-A itu sebenarnya tidak ada dalam kitabmu maupun kitab saya. Benar nggak kau aku itu? Kau jawab. Ada, sudah kau sakit ternyata kamu sakit. Kamu dibawa, kamu di gereja colok pantat pendeta. Takut sekali dia. Iya, saya takut terkontaminasi gila kayak kau. Ngapain saya layani orang gila kayak kau? Ayo, saudara-saudara Kristen yang masih bisa waras, silakan naik. Belum ada yang sehat. Semua penyesat yang naik, mau pastornya, mau jemaat biasa, ya mengemis-kemis kata Allah, semua hanya penyesat. Tengok ya teman-teman. Hari ini sangat menarik temanya memang. Ayo, pastor sudah keok, lari mencret. Halo saudara. Halo saudara Markolan. Halo saudara-saudara non muslim yang naik, silakan. Belum ada, yang muncul semuanya penyesat. Halo saudara The Boss, apa kabar? Halo Bang. Halo. Mana Sucil tadi Bang? Dari sekte mana? Bisa nak? Mana? Bisa nak? Ayo non muslim silakan naik. Yang ada yang muncul penyesat semua. Hal-hal yang mendasar dalam agamanya mereka tak sanggup. Kata Allah dipakai, ditanya dasarnya apa, bingung.
Tuhan mengatakan dosa ditebus dengan darah manusia, mana dalilnya? Kabur. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Maaf Muslim, turun aja ya. Oke, saudara Spiro. Oke. Salam kenal. Yang bikin emosi, buang aja langsung. Saya kalau emosi karena pintar nggak apa-apa. Ini nggak ada otaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ini ku tengok nih bang, nih pergerakan hotel ini dah kocar-kacir semua nih bang, dah babak belur nih bang. Jadi Babak belur. menyala terus ya bang ya. Bahkan sampai Amin. malam tadi ku dengar-dengar bang Siries mau umur abang Zuma katanya 3 hari. Penasaran juga aku mau 3 hari. Ku tengok akunnya pengikutnya baru 30 orang. Inilah saking ini nyoten nih bang, saking hancurnya sekarang bang. Ya Ya, itulah. aku support aja bang ya. Makasih. Dengan kehadiran Bang Zuma ini ya kan, terasa apa namanya istilahnya terbentengi lah Islam yang awam-awam di bawah nih bang. Iya, makasih bang. Ya, udah jelas zaman kan udah nampak itu udah terang benderang Bang Zuma bikin penyesetnya itu ya di istilahnya Yesus terangkat langit itu. Jadi udah Iya. nyata itu kan menyimpangnya di situ kan. Ya terima kasih banyak Bang Zuma ya bang. Makasih abangku, Abang Bian. Sehat selalu bang. Ya assalamualaikum. Bang. Waalaikumsalam. Adik, ada itu penjolok di situ nak? Yang di samping sudut rumah. Iya, dari bawah tarik itu yang sebelah sini. Kalau dari sini ketinggian, panjang. Kecuali pakai ilmu ini. Iya, bom-bom terbang memakan kutu. Ayo luar bisa. Halo, selamat siang. Halo, siang bang. Iya, dari sekte mana? Katolik, Protestan? Saya dari Protestan bang. Protestan. Bisa buka kamera, saudara? Yo bang, saya lihat dulu pengikut saya dulu bang. Yo, Halo bang, sorry bang, ini belum bisa buka kamera bang. Oh iya, nggak apa-apa. Kita bahas tema boleh? Tema yang mana bang? Itu ada, siapa yang disalib? Siapa yang disalib? Iya, siapa yang disalib? Ya, menurut abang siapa yang disalib bang? Karena Yang menurut disalib saya kan Yesus. Kalau menurut abang siapa? Coba. Orang yang dikutuk sama Tuhannya Yahudi. Orang sama yang dikutuk sama Tuhan Yahudi. Dalilnya di Ulangan 21 nomor 2223. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di atas salib, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib tersebut. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Paulus juga mengatakan itu dalam Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Jadi yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Apakah itu Yesus yang dikutuk? Kalau menurut saya itu Yesus bang. Berarti Yesus ini orang dikutuk. Iya, dia kan disalib. Saya kan orang awam bang, tapi dia kan disalib. Iya, berarti Yesus ini adalah orang dikutuk Tuhan. Iya, dia kan ada ayat mengatakan bahwa oleh dosa manusia orang mati oleh karena kutuk dosa, maka harus juga Yesus mati untuk mengutuk hukum Taurat itu. Berarti Yesus ini adalah manusia yang dikutuk oleh Tuhan.
manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia dikutuk oleh Tuhan. Apa gimana? Apa Ya, itu. bahwa Galatia Paulus berapa? yang mengatakan, 13. Paulus yang mengatakan, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Berarti Iya, yang benar. digantung di atas pohon ini Benar. adalah Yesus. Berarti Yesus ini orang dikutuk. Iya, karena kutuk dosa itu makanya Yesus harus mati untuk menebus kutuk dari hukum Taurat itu. Iya, berarti Yesus ini adalah orang yang dikutuk. Bukan dikutuk bang, karena manusia kutuk oleh dosa, makanya Yesus mati untuk menutupi kutuk dari kutuk hukum Taurat itu. Iya, makanya dia menjadi kutuk kan, dengan jalan Iya, menjadi kutuk. benar, karena mati, karena jadi Berarti kutuk, Yesus karena dikutuk. menutupi hukum Taurat. Berarti Yesus dikutuk. Nah, dia mati kan ada tertulis juga mengatakan bahwa terkutuklah orang yang disalib. Memang jelas dia untuk mati kutuk karena untuk menebuskan kutuk. Iya, hukum Taurat berarti itu. dia adalah orang yang dikutuk. Bukan dikutuk, tapi dia untuk mati kutuk untuk menebus hukum Taurat. Terkutuklah orang yang digantung. Berarti Yesus itu digantung karena dia terkutuk. Ya oke, aku ikutin abang bilang itu digantung tempat terkutuk ya oke. Ya, tadi kita mengakui bahwa itu adalah Yesus mati terkutuk oke. Nah, kemudian kalau abang bilang bahwa itu bukan Yesus, abang tunjukkan di mana data bahwa itu bukan Yesus tapi orang lain. Mana data yang jelas bahwa yang bukan Yesus tapi orang lain? Coba. Sekarang begini. Yang Jangan dikutuk. sekarang bagaimana abang jawab dulu, data dulu bang, jangan kemana-mana. Iya, kan saya mau kasih data. Gimana? Oke, lanjut bang, lanjut oke. Awas hidungmu itu, nanti keluar babi di situ hidungmu. Dengar. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Oke, ya Yesus ya. Ya aku udah mengakui bahwa itu Yesus. Sekarang abang sudah tidak mengakui bahwa itu Yesus. Saya minta data di mana Yang kau benar dengarkan orang. tadi itu apa? Yang kau dengarkan tadi barusan kusebut itu data atau bukan? Enggak gini bang, abang tidak mengakui bahwa Yesus itu kan disalib. Abang mengakui Yesus disalib enggak? Enggak. Ya Itu orang yang makanya dikutuk. Orang makanya yang itu di dikutuk mana itulah yang datanya? disalib, bukan? Iya, makanya itu aku minta datanya bang. Mana datanya? Dengarkan. Ini datanya. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh? Siapa? Bukan pertanyaanku begitu bang. Namanya siapa? Modelnya bagaimana? Yang menggantikan Yesus itu. Kan aku minta itu. Gimana dulu? Di dalam Galatia. Saya minta orangnya model bagaimana, rambutnya bagaimana, namanya siapa yang digantikan sehingga kau mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Jangan kemana-mana. Kau oke di sini jawab dulu mana datanya orang itu, biodatanya mana, ciri-ciri nama, tinggi, pangkat, jabatan mana. Jangan kemana-mana kau. Oke, jawab data mana. Galatia 3 nomor 13 memang di situ nyebut nama. Kamu ini ditanya kemana lari kemana, gimana lah kau? Enggak, kau nanya nama ke saya, saya balik juga nanya. Memang di Galatia 3 nomor 13 di situ ada nyebut nama. Karena aku tadi udah ikuti narasi kau, aku udah Iya, bahwa tapi kau nanya nama, saya sudah kasih dalil. Terkutuklah berarti orang, kau tidak sanggup terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Tidak ada nama. Tapi ada nggak makanya orang di yang situ. menerima suap? Ada nggak orang menerima suap? Oke, tadi saya udah ikutin narasi kau ya bahwa yang mati terkutuk. Oke, sekarang saya balik bertanya lagi, mana orang yang digantikan sehingga kau mengatakan bahwa itu bukan Yesus? Orangnya itu namanya siapa? Biografisnya apa? Pangkatnya apa? Jabatannya apa? Jangan kau kemana-mana, gondrong apa tidak ya? Kau jangan kemana-mana dulu. Coba datanya mana? Oke. Tentang orang itu mana? Oke, saya sedikit lagi nyerah ya. Tapi sebelum saya menyerah dari Anda, saya ingin tahu apakah Galatia 3 nomor 13 itu menyebut nama di situ? Jangan kau kemana-mana. Udah, Tadi saya aku nyerah. ikutin Anda. Udah, saya nyerah. Anda ke gereja makan tai pendeta Bagus sekali supaya Anda. dia ini. Tidak apa-apa.
Daripada saya diskusi sama orang gila. Saya mau mencerdaskan orang, bukan menjadi gila kayak Anda. Lihat, bertaburan, berguguran penyesat. Kita turunkan karena nggak layak. Kita ajak diskusi. Kalau mau hina-hinaan, mau maki-makian, bukan di sini tempatnya. Kalau Anda tidak mencerminkan orang yang memahami isi Bible Anda sendiri, tidak usah naik. Anda minta dalil, saya kasih dalil. Anda minta nama, nanti minta nomor sepatunya berapa, apa nama ikannya yang dimakan. Halo, selamat siang. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daeng Sat, thank you Daeng Sat. Halo. Halo Bang. Iya, dari sekte mana? Dari Islam Bang. Iya, mau apa bang, bangku? Mau naik rumah Bang aja Bang. Fans. Oh iya, makasih saudaraku. Tinggal di mana? Di Sumbar Bang. Bukit Tinggi. Sumbar. Bukit Tinggi. Mati Mija. Ada yang hantam rahangnya dari bawah. Sorry ya, sahabat yang Bukit Tinggi, nanti kita ketemu kalau saya ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi itu orangnya ramah-ramah, baik-baik. Masya Allah. Salut saya sama sahabat-sahabat yang ada di Bukit Tinggi. Meskipun tidak kenal, dia mudah untuk nyapa orang yang baru datang, baru dikenalnya. Halo saudara Iwan dari Katolik Protestan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari Ya. Islam Bang. Pengen Siap. kenal aja sama Abang. Salam kenal aja lah dari saya Bang. Dari Iya. anak Garut Bang. Dari anak Garut Bang. Oh siap, Garut ya. Iya Bang. Luar biasa, thank you bang. Masya Kalau Allah. bisa mah Bang main ke sini Bang. Siap. Insya Allah. Insya Allah. Ada sekretaris saya datang. Assalamualaikum, Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dek, sedikit ambil alih sedikit dulu dek. Saya minum kopi dulu, belum makan siang juga. Boleh ya? Insya Allah Gurunda. Tadi ada informasi dari teman-teman di bawah katanya, Bang Zuma minta dibantu, katanya Bang Zuma mau sholat asar dulu. Ya udah nggak apa-apa. Itu. Keren kali. Di sini aja. Lanjut aja dulu ya. Siap Gurunda. Nanti kalau sudah selesai saya izin turun ya Gurunda ya. Jangan di sini aja. Di sini aja. Saya sudah Saya belum puas. bisa naikkan orang nih. Saya buat moderator. Udah puas. Ada berapa tadi orang berapa penyembah makhluk kuburan tadi. Udah babak belur termasuk pastornya. Mencret tepung tadi ku buat. Gurunda tadi katanya pagi nggak jadi sama si botak itu tadi ya? Nggak jadi. Saya minta dia ngaku Kristen dulu. Loh, dia bukan Kristen. Bukan, dia mengaku Islam. Lu terus gimana diskusinya? Ya itu dia makanya. Satu kekonyolan, kalau dia masih mengaku Islam, kita lawan dia diskusi. Harus dia mengaku terang-terangan kalau dia Kristen. Iya betul. Nggak boleh. Makanya aku bilang sama pelaksananya itu, saya nggak mau kalau dia masih mengaku Islam, saya nggak mau karena dia bukan Islam. Dia mengatakan Nabi Muhammad Berarti yang dibahas itu, Nabi Muhammad yang dibahas itu Islam fiksi. tok dong Gurunda. Iya, karena dia nyerang Islam dari dalam. Makanya kenapa dia mengaku Islam? Supaya kita tidak nyerang agamanya. Itu trik misionaris itu begitu. Itu trik misionaris. Iya. Jadi dia mengaku, saya juga bisa mengaku Kristen. Kalau misalnya saya mau kan, saya bisa mengaku Kristen karena saya paham Bible. Habis itu saya hantam dari dalam. Enggak dong, Yesus kita begini. Padahal saya Islam. Nah inilah yang trik yang dia pakai. Dia non Muslim, masuk mengaku Islam, dia hantam Islam dari dalam. Yang konyol itu yang mau ladenin. Artinya sama halnya dia menghantam Islam karena dia masih ngaku Islam.
Apalagi dia sedikit bisa baca Iya, Quran. Kecuali dia sudah terang-terangan saya adalah Kristen, baru kita gundulin pakai mesin pembabat rumput kepalanya. Kalau misalnya dia sudah ngaku terang-terangan saya Kristen memang. Dia itu bukan Islam. Dia mengaku Nabi Muhammad itu fiksi, fiktif. Dan syariat Nabi Muhammad itu merusak. Bagaimana ceritanya mau mengakui dirinya kurang Islam ajar kalau Nabi emang. Muhammad ditolak? Itu konyol itu. Saya termasuk bodoh kalau ada umat Islam yang mau menghadapi Kristen yang nyamar Islam. Itu konyol namanya. Iya, saya rencananya nanti malam mau dihadapkan dia Gurunda. Tapi Jangan mau. saya baru tahu Gurunda, saya pikir Kristen. Oh, kalau Kristen saya Pikir nggak ada yang dia debat sama Uniripa aja saya datang. Kalau dia ngaku Kristen, apalagi Iya, kalau iya. sudah nyata-nyata sampai di kuburan pun gue kejar. Kalau dia ngaku Kristen, tapi masalahnya dia mengaku Islam. Oh gitu, saya baru Iya. tahu loh ini loh. Tapi dia bukan Baru tahu Islam sebenarnya. syariat. Dia bukan Islam syariat. Dia katanya Islam alami. Lah kalau Islam. dia Islam kenapa mengolok-olok Nabi Muhammad, kan botol. Itu dia makanya. Japriannya saya baca kok. Saya Islam tapi saya Islam Islam nurani, bukan Islam syariat. Coba gila nggak itu? Apalah ini? Ya itu dia makanya. Jangan enggak usah diladenin deh. Sampaikan ke dia kalau kau Siap. ngaku Kristen baru kita hadapi. Tapi saya izin nanti ngeludahin dia dulu Gurunda, baru saya Boleh. turun ya. Boleh, ludahin aja. Iya, dia sudah menghujat Nabi saya kok. Betul. Iya, dia udah menghujat Nabi saya ludahin, itu halal, itu cuman ludah aja kok. Itu pun ludah rohani Gurunda. Kadang nggak langsung ya. Oke, Dinda, Iya. saya makan siang dulu ya. Ajak teman kita yang naik Siap, untuk Gurunda. bincang-bincang di atas. Siap Gurunda, siap. Siap. Oke. Masya Allah. Kok bisa gitu loh? Ini kok lemot kali aku juga ini. HP ku lemot. HP ku lemot buat buka kelola tamu ini loh. Ya. Tuh kan bisa gini tapi mana cara kelola tamunya? Muter terus. Muter terus. Oke. Sebentar. Ini udah bisa naikin orang. Ya, bentar ya. Bentar aku naikin lagi ya. Satu-satu atau gimana ini enaknya ini? Halo Bang Singa Putih. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Ya, sahabatnya juga, sama-sama kita juga politik Kristen di Batam. Saya Gimana? tanya di mana ada dua Kristus itu di Bible. Gimana Bang? Habis ini saya tanya, di mana Kok suaranya kecil kali Bang? kecil ya Bang? Suaranya kecil banget serius. Satu, sudah. Coba dimatiin ininya Bang. Apa namanya? Sound card-nya Bang. Sudah Bang. Udah. Iya. Kita kan sama-sama apologi Islam ini Bang Ardiansa. Saya Dirman. Saya mau tahu di mana ada dua ini Kristus di dalam Bible. Yang pertama di Lukas 2 nomor 11. Coba dibuka dulu. Lukas 2. Nomor 11. Internetku ini juga ya. Saya bisa buka kamera Bang Ardiansa. Ya buka aja. Iya. Di Lukas 2 ya, karena saya juga mau buka Komal juga ini. Lukas 2 nomor 11. Ya silakan. Iya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Loh, juru selamat loh. Kristusnya nggak dibaca. Iya, ini Kristus. nomor 11-nya.
Ya, Kristus Tuhan di kota hari Daud ini, kan gitu. Iya Tuhan di kota Daud. Oh ini saya sudah dapat ini. Ya, Kristus kan. Oke. Ya. Itu adalah Kristus yang dilahirkan Bunda Maria. Ketika dia lahir dia sudah Tuhan di situ. Dipercaya oleh teman-teman Kristen, betul nggak? Iya. Tapi kalau saya baca Lukas 1:31 ini pertentangan ini Bang Ardiansa ini Ya, pertentangan. kalau soal bertentangan itu itu karakter daripada Bible. Memang karakter Bible gitu, bertentangan. Oh, iya, Itu yang pertama. Yang kedua di Kisah Para Apostolos 2:36. Iya. Ini saya dapat ini Bang Ardiansa, mertuaku kan Oteng. Istri saya kan mualat. Nah itu. Jadi saya mau juga sadarkan saya juga punya mertua. Ini dia punya ini semua. Oh, abang murtad ya? Tidak Bang, Islam. Oh, Islam bukan murtad. Iya. Istri, kalau mertua saya Kristen Katolik, dia mertua laki-laki saya itu Protestan. Istri saya itu mamanya kalau istri saya itu mualat Bang. Itu malah saya punya istri, dan saya mau sampai ke saya punya mertua bahwa tidak ada Tuhan berada disembah kecuali Allah, dan Yesus adalah utusan dari Allah. Itu yang saya sampaikan saya punya mertua. Karena sebelum mati dia harus beriman dulu kepada Allah dan para nabi dan rasulnya. Itu misi-misi saya Bang. Itu. Mungkin juga Bang Ardiansa kenal juga saya. Ya. Apa? Siapa tuh? Maksudnya gimana? Mungkin abang juga kenal saya juga. Enggak Bang. Yang digoda sama Yuli tuh. Yuli siapa Bang? Yang Oteng, yang digoda sama Yuli tuh, sama Oteng itu. Imam saya goyang itu hari. Oh, enggak tahu saya Bang. Iya. Oh. Intinya abang sudah Hari balik ke udah balik ke Islam lagi ya ini ya. Dulu sempat murtad, betul ya? Iya, betul. Itulah saya orangnya. Saya sempat murtad karena dibayar sekitar 50 juta, tapi saya menolak Bang. Saya menolak, terus saya berpikir, masa saya mau murtad sedang istri saya seorang mualaf, kan tidak masuk akal itu Bang. Ya, tadi kan abang tanya, yang satunya di Kisah Para Apostolos 2:36 itu adalah Kristus yang kedua. Kristus yang pertama yang dilahirkan, sejak lahir dia sudah Kristus. Kemudian Kristus yang kedua, ketika dia mati dan bangkit, ketika dia disalibkan, maka dia menjadi Kristus di Kisah Para Apostolos 2:36. Udah clear ya Bang ya? Oh iya. Oke Bang. Tadi saya kan juga naik di komalnya Bang Suma tadi waktu sebelum luhur. Oke. Oke Bang. Itu saja saya mau buka komal. Saya juga mau diskusi sama Oteng dulu Bang. Oke, siap. Makasih Bang. Malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam. Oke. Sebentar ya, sabar yang di bawah. Ini kelola tamu saya ini muter-muter terus. Muter-muter terus kelola tamu ini gimana woi? Wah ini. Lama kali bah. Halo Bang Marshall. Halo Bang. Assalamualaikum Ardiansa. Waalaikumsalam ya Bang. Alhamdulillah, maju terus singa-singa Allah, pedang-pedang Allah, jangan kasih kendor ya. Ya, makasih Bang. Alhamdulillah kalian menjadi garda terdepan untuk membela akidah kita. Siap Bang, siap. Salam kenal semua. Marshal dari Bengkulu, Sumatera bagian selatan. Siap Bang, siap. Oke. Makasih ya Bang. Cuman tolong sampaikan sama Zuma, Ardiansa, kalau naikkan Oten itu wajib open cam lah, biar nggak ada hujatan gitu. Siap Bang. Oke. Siap. Makasih Ardiansa. Assalamualaikum. Tolong turunkan ya. Waalaikumsalam. Siap. Oke, teman-teman Kristen, ini kan apa temanya? Siapa yang disalib atau Yesus yang disalib kira-kira tuh? Coba teman-teman Kristen, apakah Yesus yang disalib? Nah, ini kan ya kan. Siapa yang disalib? Pertanyaannya Bang Zuma, siapa? Apakah Yesus atau bukan gitu kan? Nah, coba silakan teman-teman Kristen. Mak, ada nggak moderator di bawah bantuin naikin? Susah kali bah ini bah.
kelola tamu ini. Aduh. Pasien selanjutnya. Iya. Sebentar ya. Sebentar ya. Kok gini? Halo Bang Apolan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang ya? Ya dari Ambon. Oke, salam kenal ya Bang. Salam kenal Bang. Salam sehat selalu. Sehat selalu Bang. Iya. Yang Muslim ini soalnya komalnya cukup 3 ya teman-teman. Saya nggak ngerti kenapa nggak bisa naikkan lagi ya. 3 tok ini. Ini Bang Zuma yang bisa ngatur. Kalau aku nggak bisa. Naikin 4 nggak bisa ya. Aduh. Mualim nyimak saja inji matur sumanun. Ya buktikan kalau yang disalib adalah Yesus. Gitu kan ya. Halo Bang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang, Bang ada yang... Ardian, sehat. Alhamdulillah sehat Bang. Gimana kabarnya Bang? Sehat, alhamdulillah. Ya, Udah ada yang mau lupa disampaikan Bang? sama saya ya. Enggak, ingat Udah lupa. Bang. Ingat Bang Harahap kan? Iya. Oke. Cuma itu aja mengembalikan memori yang lama. Kemana aja Bang? Ya sibuk dengan ekonomi lah, bisnis. Iya oke. Makasih Bang. Siap. Masya Allah. Iya, oke. Siap. Iya teman-teman, saya nggak bisa naikkan 4 orang ya, atau 2 orang gitu nggak bisa teman-teman. Karena pengaturannya ini hanya 3 teman-teman ya. Itu yang, iya saya masih bisnis budidaya ikan gabus. Yang mau beli bibit ikan gabus di tempat saya silakan teman-teman ya. Saya jual bibit ikan gabus, ya DM aja ya kan, harganya ya kan. Saya kirim ke seluruh Indonesia kecuali yang nggak bisa dikirim. Itu teman. Tap layar teman-teman. Nanti insya Allah kalau Gurunda Zuma sudah monitor teman-teman, gak apa-apa saya nanti bisa nyimak aja atau apa namanya, saya turun di bawah juga gak apa-apa gitu ya kan. Ya teman-teman, Kristen yang merasa kurang sehat bahwasanya dia sedang berada di kekristenan, di bawah ketik sakit gitu ya. Ketik sakit. Ya, teman-teman ketik sakit di bawah. Ya, coba ketik sakit. Coba yang merasa Kristen ketik sakit gitu ya. Coba saya pengen tahu teman-teman di bawah sakit. Oh Ria sakit rupanya. Loh, yang Kristen aja yang sakit. Yang Islam jangan ketik sakit. Gimana sih? Akong Kristen. Silakan minta permintaan multi. Kita naikkan. Juga ada sing ketik. Bang Adi anggap enggak anggap. Yang Kristen aja ketik sakit. Yang Islam enggak usah ketik sakit, enggak usah. Yang Kristen aja ketik sakit, gitu loh. Nanti di atas kami akan berusaha untuk memberikan resep obat kepada Anda dan juga memberikan sedikit terapi untuk memulihkan syaraf-syaraf otak yang mungkin sedikit kejepit di tempat Anda. Gitu kan? Iya, serius teman. Serius, saya akan memberikan sedikit terapi otak gitu kan, tanpa bersentuhan. Ini secara goib teman-teman. Secara goib ini. Jadi dari sini saya terapi gitu kan. Saya terapi dari sini. Sembuhlah di sana. Kalau kena. Kalau nggak kena, ya makin sakit lah. Bibit ikan gabusnya di saya. Di DM ya, DM saya, Bang beli bibit ikan gabus, minta nomor WA-nya, silakan.
Harganya Rp1.500 per ekor. Pembeliannya minimal 1.000 ekor atau 1 kantong. Bagi yang dalam Pulau Jawa. Kalau di luar Pulau Jawa, bagi yang Jawa Timur. Kalau di luar Jawa Timur minimal 3.000 ekor. Itu ya. Kalau Jawa Tengah sih 2.000 ekor boleh lah. WA-nya Bang, iya di DM ya teman-teman, di DM ya. Kali ini ada stok ukuran bibit ikan gabus 5-6 cm, kurang lebih stoknya ada 5.000-an ekor lah. Lumayan ya kan? Itu. Ya ketik sakit di bawah ya, bibit ikan paus nggak ada. Bibit ikan Paulus sekarang aja. Bibit ikan goreng nggak ada. Nggak ada teman-teman. Waras aku mas, iya alhamdulillah nek waras berarti Islam kan. Nah kita cek dulu Bang Halawa ini. Loh, kok permintaan dibatalkan? 1 ekor 1.500 teman-teman. Greges aku mas, inje. Mojokerto mana Kang? Mojokerto Kabupaten. Dagang yo ya, yang mau aja, yang nggak mau nggak apa-apa. Pengiriman Papua bisa nggak? Kalau ada pesawatnya bisa. Kalau ada bandaranya di dekatnya situ bisa. Berapa inci Bang? Senti, 5-6 senti. Itu ya. Iya, yuk kutuk, yuk kan gabus ikan kutuk. Itu pembelian minimal kalau yang Jawa Timur aja minimal 1.000 ekor, di luar Jawa Timur minimal 2.000 ekor, di luar pulau 3.000 ekor minimal. Itu. Yang ukuran 30 cm nggak ada, udah panen itu. 30 cm udah mau panen itu. Siapa sakit? Kopi hitam sakit rupanya. Kopi hitam Kristen atau Islam? Bibit oten nggak ada lah. Saya nggak pelihara bibit yang kayak gitulah. Ih, naudzubillah. Ini belum ada yang minta naik teman-teman ya. Kenapa aku sering ke Geraha Popi? Kenapa basikan? Enggak, tadi aku cuman informasian aja. Teman-teman jangan lupa tetap layar dan juga di follow. Oke. Jadi saya sedikit bernarasi ya sambil menunggu teman-teman Kristen. Tadi saya barusan berdiskusi dengan seseorang, nggak tahu di sini teman-teman lihat atau enggak gitu kan, mengenai kitab apakah Bible dipalsukan gitu kan? Apakah Bible dipalsukan? Kemudian pertanyaan ini ternyata membuat teman-teman Kristen menjadi panas. Mana buktinya? Begitu kan? Loh, sudah jelas-jelas ada di dalam kitab Anda sendiri bahwasanya Bible itu memang telah diubah-ubah teman-teman. Yang diubah-ubah gitu loh. Udah gak asli lagi. Kalau bertanya mana yang asli? Kan yang rubah kalian. Kok tanya yang asli ke saya? Kan repot gitu kan. Halo Febri. Feb. Halo Feb. KRN 23119. Kristen apa Islam KRN? Febri di bawah aja ya. Berhala itu Bang. Waduh, arti apa? Cimeci Andriani. Bening sakit naik. Halo Cimeci. Bang. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Muslim ya? Kepencet Bang, maaf. Iya, saya maafkan, nggak apa-apa. Mohon diturunkan. Iya, siap. Micin namanya. Iya. Apalah? Nggak tahu. Wow, suara. Sok lembut. Ya emang harus lembut kita ini dulu teman-teman. Saya aja sama Oten yang Kristen aja lembut kok, yang cewek. Febri ini apa naik kok? Udah saya batalin si Febri. Kopi hitam naik aja, kopi hitam. Minta permintaan naik kopi hitam. Itu ada multi, itu ditekan multinya. Nanti saya naikkan. Halo. Desper Kristen Islam. Islam lah Bang. Yang naik yang Kristen dulu Bang. Oh sorry Bang, salah pencet.
Siap, gak apa-apa bang. Bang Jib, ada nggak di bawah Bang Jibril? Bang Jib, ada nggak? Temenin aku dong bang, daripada aku sendirian ya kan. Bang Wi, bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen? Islam bang. Oh, yang naik. salah pencet bang. Iya, yang naik yang Kristen dulu ya bang. Iya. Bang. KRN 23 itu ada multi kalau pengen naik. Kau jangan ngetik aja di bawah naik, tapi nggak ditekan multinya. Multinya ditekan baru kita diskusi kan gitu kan. RR 59. Nah, Kristen Islam bang. Bang, Assalamualaikum. Cuma mau tanya, itu Edis TV itu kenapa ya bang? Kok suka memelintir ayat-ayat Al-Quran ya? Kenapa ya? Kok gitu ya? Ya jawabannya adalah ketika Allah Framing gitu loh bang. Terus dia beraninya sama Muslim awam-awam terus. Yang ya ketika ya bang mau dijawab nggak ini? Perlu bang, perlu dijawab biar tahu semua teman-teman Muslim bang. Ya saya jawab ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan ya. Kata iblis nggak mau menolak. Kata iblis apa? Ana khairu minhu, aku lebih baik daripadanya, gitu kan. Terus kemudian iblis berjanji akan menyesatkan anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Salah satunya adalah Edis. Itu jawaban saya. Itu ya. Abang Zuma sudah monitor bang? Saya tunggu bentar. Bang Haidir ini di bawah ini Kristen atau Islam Bang Haidir? Haidir Jojo, Islam atau Kristen bang? Kalau Muslim dibatalkan dulu bang Haidar. Ya yang teman-teman Muslim jangan masuk ke room Edis ya. Syukran bang RR. Masuklah ke room Islam aja ya kan. Masuk ke room Islam. Yang Kristen ketik sakit. Naikkan saya bang. Anita Kristen atau Islam Anita? Kalau Anita Kristen, minta permintaan naik. Nah ini ada sakit kopi hitam tadi katanya. Silakan kopi hitam. Kristen Islam? Ya, halo. Ya, Kristen Islam. Oten? Kristen berarti ya? Ya. Kristen ya? Nah, siapa bang yang disalib siapa bang? Enggak tahu siapa. Saya cuma mau tanya. Loh ini loh pertanyaannya dulu. Siapa yang disalib ini loh? Siapa yang disalib? Ini temanya ini. Ini tema guru saya. Saya nggak mau ngerubah-rubah tema guru saya. Hah? Apa tema guru saya ini loh. Siapa yang disalib? Ya kalau sesuai keyakinan Kristen ya Yesus. Oh berarti ada buktinya ya Yesus disalib ya? Ya iya bukti sejarahnya ada. Apa buktinya? Sesuai keyakinan Kristen. Di mana tertulis Yesus disalib? Di mana? Ada nggak buktinya? Tunjukkan kepada saya di mana tertulis Yesus disalib. Saya minta bukti. Ada di Alkitab. Tunjukkan di Alkitab di mana? Di sebelah mana di Alkitabnya? Di Injil sebelah mana? Cari ada. Di sebelah mana? Kasih tahu saya. Saya malas buka Alkitab. Kita diskusi nih, kita diskusi. Jangan saya yang nyuruh repot.
Anda ini naik kok nggak bawa data, nggak Enggak. bawa ilmu ini loh. Saya juga lagi repot. Ya kalau repot turun. Bukan gak bawa ilmu. Ya kalau nggak ada data, nggak ada ilmu, ngapain naik ke sini? Lah, tadi disuruh naik yang sakit. Ya, kamu kan sakit. Tadi bilangnya yang sakit naik. Iya, kamu kan Bilang sakit. orang naik. Terus. Kamu kan sakit. Betul nggak? Saya obati melalui diskusi ini. Iya, betul. Mau nggak saya obati? Kebetulan saya lagi batuk nih. Bukan batunya yang saya obati. Bukan batunya yang saya obati, pikiran Anda yang saya obati. Mau Ini nggak? gimana sih? Waduh. Loh, iya yang saya obati bukan batunya, kucluk. Sakitnya tadi. Yang saya obati adalah sakit Anda yang ada di pikiran Anda yang mengatakan Yesus disalib itu, gitu loh. Enggak, pikiran saya enggak sakit kok. Oke, pertanyaan saya, kalau memang pikiran Anda nggak sakit, pertanyaan saya, ada nggak bukti bahwasanya Yesus itu disalib, ada atau tidak? Ada, cuma saya lagi nggak enak badan, kan malas banget mau ambil Alkitab. Ya makanya biar sembuh saya obatin, Anda buka gitu loh. Ya udah, katanya tadi obat jarak jauh, ayo. Iya, ini saya obatin, ini saya obatin gitu loh. Ini saya obatin. Kebetulan saya lagi nih, udah habis resep dokter, nggak mempan batu pilek nih. Aduh, kacau kali Pak Nero. Oke, menurut gini deh, saya aja berpikir Anda mau nggak? Kalau memang Yesus mati disalib, apa alasannya Yesus harus dibunuh? Apa alasannya? Waduh, tanya gitu lagi. Orang saya lagi pusing gara-gara resep dokter nggak ada yang tepat nih. Ya, bisa nggak jawab pertanyaan saya? Boleh nggak orang soleh? Sakit saya. Boleh nggak orang soleh disalib, dibunuh? Boleh nggak? Ya nggak boleh sih. Oke, Yesus orang soleh nggak? Karena kesolehannya siapa itu? Siapa? Iya, Yesus orang soleh nggak? Iya dong. Boleh nggak disalib? Dia disalib ya, nggak tahu gara-gara apa. Kalau ini obatnya bukan di sini bang, di RSJ Rumah Sakit Jiwa bang, bukan di sini bang, obatnya bang. Ya, di Rumah Sakit Jiwa itu obatnya, bukan di sini. Itu akut itu udah. Halo Regaza. Regaza. Halo Regaza. Regaza. Halo bang. Kristen Islam. Halo. Halo bang. Kristen Islam. Halo. 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 bang. Halo. Halo bang. Halo. Halo. Udah kau dibawa aja lah. Dibawa aja. Halo. Kebetulan saya kerja di RSJ. Serius ini demi Allah. Bang Rahmat. Tolong dibawa Bang Rahmat. Sengaja itu Bang. Iya makanya itu. Gak enak juga gini juga. Gurunda udah monitor belum ya?
Lemot kali bah. Gurunda kemana Bang Ardi? Masih sholat teman-teman, masih sholat, masih makan siang. Nanti kalau sudah saya limpahkan ke beliau lagi ya, izin ya teman-teman ya. Saya hanya membantu, ditugaskan untuk membantu menjaga komal beliau gitu kan. Jangan dimarahin saya ya kan. Saprikos. Bang Ardi naikin tuh Anita. Mana Anita? Anita nggak minta naik kok. Halo. Halo. Oh ini Anita. Kristen ya? Enggak, saya Islam. Saya dibesarkan dari keluarga yang Pancasila. Campur. Ya terus? Boleh tanya ya? Ya sebentar. Sakit tapi hati ini Kristen Islam? Halo, sakit tapi hati? Iya, siap. Gimana Anita? Ya, saya dibesarkan di keluarga. Loh. Kemana dia? Halo Regaza. Halo Bang. Islam Kristen? Muslim. Oh, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Duh, kok hilang tadi? Anita. Ada apa dengan Anita ini? Saya nggak ngerti teman-teman. Saprikos. Halo Saprikos Hunter. Halo Sapri. Halo. ZKL Hasibuan. Saprikos Hunter. Nggak monitor ya? Sapri. Halo. Dengar suara? Ya Sapri. Ya dengar. Kristen Islam. Halo. Loh. Sapri. Waduh. Kok turun Sapri? Naik lagi Sapri. Kristen kayaknya dia tadi. Iya. Gimana? Iya, Hasibuan, Pak Hasibuan. Gimana Pak Hasibuan? Gimana Pak? Mana? Halo. Ya, Kristen atau Islam? Oh, Islam lah. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin dibawa dulu ya Pak. Ini bisa apa ini? Ada Bang apa ini? Si Juma ada? Nggak ada Pak, nggak ada. Beliau masih Pak. Oh. Ya, izin ya Pak. Iya. Kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi si Sapri tadi Kristen apa Islam ya? Belum aja. Itu Anita nyamar mau naik lagi Bang. Nyamar. Ya boleh. Anita naik lagi Anita. Mana Anita? Minta permintaan naik dek. Coba. Saya kepingin tahu apa yang mau kau narasikan gitu. Saya pingin lihat apa yang mau kau narasikan. Jambatnya Bang dia. Anita. Mana Anita? Coba minta naik lagi dek. Lemot kali babeku bah. Belum diterima itu. Oke, saya terima ya. Wah, susah kali terimanya. Lemot kali HPku bah. Mana ada? Nggak ada ini. Nggak ada minta naik dek. Coba dicek dulu. Nggak ada minta naik Anita. Jangan di privat Anita, jangan di privat. Ya gimana dek? Halo Open Bang. cam dulu dek. Aduh, open cam ya. Aduh, jadi malu aku. Nggak apa-apa. Coba open cam dulu. Ngomong aja deh, nggak usah open cam. Loh, biar
biar santai, coba open cam dulu, biar bagus diskusinya. Ayo. Waduh, nanti jadi terkenal aku. Padahal cuma tanya doang. Enggak akan terkenal. Tenang aja. Saya aja yang open cam gini nggak terkenal kok. Oke. Gini ya. Kelihatan. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan apa, Dek? Iya, ada. Apa? Di keluarga aku kan keluarga Pancasila tuh. Kalau yang asli Muslim cuma aku aja dari mama papaku. Tapi kalau saudara-saudara itu banyak yang Kristen dan mualaf. Loh, mamamu Kristen atau Islam? Mamamu? Islam. Papamu? Papaku orang Ambon. Bukan itu pertanyaan saya. Papamu Islam apa Kristen? Islam. Gitu dong. Nah, Tapi terus di keluarganya papaku rata-rata itu Kristen gitu loh. Jadi kalau kumpul tuh kita rukun aja. Jadi ini gimana ngomong sambil sembunyi-sembunyi nih? Ini gimana ini ceritanya ini? Ngapain malu? Saya aja yang ganteng gak malu kok. Udah bang, aku mau tanya aja nih, jawab dulu. Iya, apa pertanyaanmu? Aku tuh kalau udah ngumpul tuh ya, kalau pas acara Natal gitu sama keluarga besar gitu kadang tanya, kamu kenapa nggak ikut Kristen aja gitu? Kenapa? Islam sama Kristen itu kan duluan Kristen gitu. Ya, Muhammad tuh kan terakhir. Kenapa nggak kamu ikut Yesus aja? Duluan Kristen daripada Islam. Terus aku jawab apa gitu? Jawabannya itu begini, Dek. Ketika ditanya duluan Yesus terus kemudian nggak usah mengikuti Nabi Muhammad gara-gara Nabi Muhammad nggak duluan, itu adalah nalar atau logika yang katanya kita yang jiplak-jiplak. Iya. Makanya dengerin dulu. Aku mau jawab dulu, ya kan? Oke ya. Jadi timeline kronologi duluan siapa dan lebih dulu siapa, lebih lambat siapa, itu bukan ukuran kebenaran, Dek. Itu yang pertama. Ukuran kebenaran itu bukan dari duluan mana yang datang, enggak. Bukan itu. Kalau ukuran kebenaran diukur dari duluan mana yang datang, kenapa enggak Hindu aja dia beragamanya? Kenapa enggak Buddha aja dia beragama? Ayo. Kenapa enggak paganisme aja dia beragamanya? Padahal duluan paganisme daripada Kristen, betul nggak? Tahu nggak pagan? Pagan tahu nggak pagan? Nggak tahu, aku tahu. Pagan tuh penyembah berhala. Pagan itu penyembah berhala, penyembah dewa-dewa. Kenapa Kristen nggak menyembah berhala? Kenapa orang-orang kok menjadi Kristen yang abad pertama? Padahal sebelum abad pertama itu sudah ada yang namanya hotel atau di mana kan kayak gini. Udahlah. Baca, dicari tuh Kidung Agung. Ya biar kalau kalian nuduh saya bohong, kalian buka sendiri bener apa enggak yang saya bilang. Kidung Agung 5:16 ditampilkan. Nah, ditampilkan muncul nanti kayak begini. Ini kan terjemahan nih. Nah, di bawahnya itu ada leksikon namanya itu 04261. Nama Muhammad diganti menjadi padanya menarik. Diklik aja 04261, klik. Ternyata Muhammad, nanti saya baca bahasa Ibraninya. Diklik tuh ada kodenya di sini 04261 04261. Sabar dulu. Saya lihat dari tadi penjelasan. Saya mau memperlihatkan kepada kalian cara membukanya dari awal sampai akhir. Nah, 04261 itu namanya leksikon. Ya tanya pendetamu kalau nggak ngerti leksikon. Di sini ada referensi. Dia kamar mandi dulu aku ya. Jangan kau keluar dari kamar mandi sebelum dia tertidur. Kalau enggak bang jadi korban kita bang. Kita menjawab salah, diam salah. Ya kan, diam salah. Nanti kalau apalagi kalau kau tanggapin, selesailah bang. Gak usah itu lagi, dia nonton sinetron aja, nonton sinetron, kita yang jadi korban, padahal sinetron itu tonton. Makanya baik memang dalam hal-hal tertentu jangan kawani istrimu. Itu baiknya teman-teman. Tidak dalam segala hal istri itu ditemenin, jangan. Ya kan, kalau nonton sinetron, megang handphone, udah jangan ditakawani itu.